di Setuan Podcast, podcast resmi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas banyak hal tentang Sekretariat Dewan. Tentu kita akan bahas dengan materi yang berbeda, dengan agenda yang berbeda, tapi dengan ala-ala unik dan menarik. Ala saya Salsabila dan partner saya hari ini ada... Dan saya Bijak. Bener banget nih apa yang dikatakan sama Mbak Salsa tadi ya. Jadi kita mau ngajak nih para penonton untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih peran, tugas, fungsi, dan segala kegiatan yang ada di Setuan. Nah, khusus nih untuk di episode kali ini kita bakal bahas siapa sih yang berperan di belakang rapat dewan. Atau di balik rapat dewan. Nah, terus ternyata ada loh produk yang dikeluarkan oleh bagian ini. Wow. Nah, kira-kira Mbak Salsa udah bisa nebak belum nih? Kalau aku pikir-pikir sih kayak aku bisa nebak, Mas Bijak. Aku juga bisa nebak produk bagian apa dan siapa sih pelaksana tugas kepala bagian dari ini. Jago juga ternyata nih Iya ya. dong, siapa lagi kalau bukan kita sambut yuk Bapak Nur Ahmad. Halo Pak Nur, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Salsa, Mas Bijak, apa kabar? Alhamdulillah. Keren ganteng nih. Aduh. Ini persiapan mau podcast pakai baju batik lengan panjang ya? Batik Pak, emang hari ini juga hari batik Pak kalau di Setuan. benar. Sama nih saya nih. Sama. Ini kalau saya menunjukkan kalau saya ini ASN DKI, cinta Oh. dengan budaya Betawi, Siap. makanya pakai Batik. yang identik dengan budaya Betawi gitu. Ondel-ondel ya Pak, mantep lah kalau Pak Nur juga sehat. Iya, Semangat banget ya Kak mantap. Bijak Pak Nur hari ini. Iya itu dia. Tadi apa mantep ya? Itu Iya dia. mantep Mantep Pak. apaan tahu nggak? Enggak Apa tahu tuh, Pak. Pak? Makan tabungan. Aduh. Tapi masih mending mantap daripada matang. Matang apa lagi Pak? Makan utang. Aduh. Jangan sampai ya kita ya. Aduh. Kita mendingan makan yang enak aja deh. Makan yang enak aja. Padahal teman-teman, Pak Nur ini membawahi produk hukum dan persidangan. Tapi ternyata santai banget ya Mas Bijak. Iya. Happy mulu gitu bawaannya. Jadi Iya dah. kayak semangat terus gitu. Iya lah, saya nggak mau kalah sama anak muda. Oke. Nggak tahu kan saya umurnya berapa? Sebenarnya mau pensiun. Tapi bandingin sama samping saya nih. Ya kan coba nih. Yang pensiun duluan siapa nih kira-kira nih? Dari tampangnya nih. Mungkin kalau saya kata orang sih lebih mature Pak. Gitu loh. iya. Bahasa anak Saya, sekarang Pak. gitu Pak. Saya anak dulu. Oke, ini kita langsung set aja kali ya Pak. Oke. Oke. Aduh, sesat. Straight to the point gitu Oh, kan. sip. Nah, yang pertama nih Pak, saya penasaran gitu kan. Kira-kira posisi bagian produk hukum dan persidangan ini dalam struktur sekretariat DPRD itu seperti apa sih Pak? Oh, struktur bagian produk hukum dan persidangan itu kalau di sekretariat ya sangat vital ya karena tugasnya itu memfasilitasi dan menyusun jadwal-jadwal agenda-agenda kegiatan dewan. Seluruh agenda kegiatan dewan baik itu rapat pimpinan, rapat kerja AKD, rapat kerja komisi dan jadwal untuk kunjungan kerja baik luar negeri maupun dalam daerah. Itu harus kita jadwalkan, kita agendakan supaya apa? Supaya tidak ada tubrukan antar AKD nih. AKD ini sekarang rapat yang melibatkan AKD ini ternyata nanti berbenturan bersamaan. Nah ini kita susun bagaimana supaya semua AKD bisa berjalan mencapai targetnya untuk melaksanakan fungsinya, fungsi pengawasan atau fungsi-fungsi yang lain. Oh gitu. Berarti banyak banget ya Pak di produk hukum persidangan Banyak ini banget. kerjaannya. Iya, tapi kelihatan nyantai. Iya, santai tapi pasti. Santai ya. tapi pasti itu prinsipnya Pak Nur teman-teman. Iya. Oke. Tapi deh. berarti saya pernah dengar juga sih Pak, ternyata nih bagian produk hukum dan persidangan itu terbagi lagi Pak dalam beberapa subbagian. Boleh tolong dijelasin tuh Pak apa aja sih? Bukan terbagi, tapi satu bagian itu jadi strukturnya itu sekwan. Oke. Sekwan itu dibantu oleh 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu dibantu oleh 3 subbag. Nah, khusus untuk bagian produk hukum dan persidangan itu ada 3 subbag yang mendukung. Yaitu yang pertama PHP juga, tapi PHP-nya bukan pemberitahuan palsu, tapi beda ya Pak ya. subbag produk hukum dan pengkajian. Nah, kalau yang bagiannya produk hukum dan persidangan, ini produk hukum, subbagnya produk hukum dan pengkajian.
Kemudian subbab yang kedua kelembagaan dan kerjasama. Kemudian yang subbab yang ketiga ini yang sangat sibuk banget nih mengagendakan. Itu subbab persidangan dan risalah. Kayak gitu. Mantap. Berarti dari 3 itu punya tugas masing-masing ya Pak Nur? Iya, nggak boleh berbenturan tugasnya. Oke, mungkin yang pertama dulu ya Pak, kita bahas dari yang tadi Pak Nur sebut nih, paling rumit, persidangan dan risalah. Itu bahas tentang apa sih Pak? Nah, kalau yang pertama tadi harusnya kalau yang saya sebut tadi PHP itu perlindungan dan pengkajian. Ini salah nih berarti Kurang fokus nih Pak, berarti kurang fokus nih berarti. Minum dulu ya. Ya, oke kalau gitu kita dari yang ketiga yang saya sebutkan. Walaupun sebenarnya fungsinya juga sama-sama penting, semuanya penting. Jadi subbab persidangan dan risalah itu fungsinya, tugasnya itu menyusun menjadwalkan agenda-agenda dewan. Malah yang pertama itu sebenarnya menyusun RKT. Tahu nggak RKT apa itu? RKT itu apa ya? RKT apa ya? Rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan dewan. Oke. Nah, rencana kerja tahunan dewan itu dasar untuk menyusun jadwal-jadwal, agenda-agenda, kegiatan-kegiatan dari akad yang lain, kayak komisi, terus badan-badan dan pimpinan dan juga kerjaan kayak tadi yang kelembagaan kerjaan itu ada dia memfasilitasi perjalanan dinas itu juga harus dijadwalkan supaya tidak ada benturan antara kegiatan badan dan kegiatan komisi kayak gitu. Jadi semuanya biar bisa jalan semuanya, makanya dari subbab hukum dan persidangan dan risalah itu menyusun sedemikian rupa. Kayak gitu. Jadi memang dari setiap rapat itu tuh dari rapat AKD sampai paripurna ini berarti ada tim ini gitu ya Pak ya? Ada, semuanya ada supportingnya dari teman-teman baik ASN, tenaga ahli dan kalian ini yang masih CASN ya. Nanti setelah saya doain mudah-mudahan cepat jadi ASN 100%. Oke? Oke. Jangan lupa nanti kalau dapat TKD-nya. Mantap Pak. Berarti itu tadi untuk persidangan dan risalah ya Iya, Pak. betul. Yang kedua boleh deh Pak si PHP itu PHP, Pak. PHP. Iya. Produk hukum dan pengkajian. Kayaknya pernah di PHP-in ya? Aduh enggak Pak. Oh, jangan, belum ya. jangan, Oh, jangan ya jangan Pak. ya. Apa mau pindah ke PHP? PHP, Pak, boleh. Baik, produk hukum dan pengkajian. Nah, betul. produk hukum dan pengkajian ini tusinya itu memfasilitasi salah satunya alat kelengkapan dan Bapemberda. Itu yang outputnya itu produk hukum. Dan ini satu-satunya yang salah satu hasilnya itu indikator untuk penilaian indeks demokrasi atau indeks kepatuhan demokrasi ya. Itu indikator berapa banyak produk hukum yang dihasilkan. Itu bentuknya peraturan daerah. Dan juga di subbab ini memfasilitasi tenaga ahli AKD. Tenaga ahli AKD itu setiap AKD itu dibantu oleh tenaga ahli. Masing-masing AKD itu dibantu oleh 3 orang tenaga ahli. Itu fungsinya ya mensupport kegiatan atau tusi dari AKD tersebut. Berarti bisa dibilang tuh kalau saya dengar apa ya istilah-istilah hukum pengkajian ini saya hukum banget loh ternyata loh nih. Menarik banget tapi emang agak berat ya Pak terdengarnya gitu kan. Oke Pak, ini yang bagian terakhir tadi kerjasama dan hubungan antar lembaga. Ini dari namanya udah keren banget nih Pak. Coba dong Pak jelasin Pak gimana sih kerja-kerjanya mereka nih gitu. Enggak cuman keren namanya. Oh, apa tuh? Kasubagnya sama stafnya juga keren. Itu subbab yang ya lumayan ya sibuknya karena harus memfasilitasi kegiatan seluruh AKD-nya ya. Jadi untuk perjalanan dinas luar negeri dan dalam daerah dan juga bagaimana subbab ini bisa melihat potensi-potensi baik itu kelembagaan maupun lembaga-lembaga yang swasta itu untuk dapat bisa bekerja sama kayak gitu. Nah itu tugasnya dari subbab kerjasama kelembagaan itu. Berarti dari 3 subbagian yang udah Pak Nur sebutin tadi nih ya Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk masing-masing subbag ataupun dari dari bagian produk hukum dan persidangan itu sendiri? Saya selalu menyampaikan ke teman-teman ya, pertama kita harus bersikap profesional dan proporsional.
profesional proporsional dalam rangka melayani, memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan Dewan. Oke. Lah outputnya adalah bagaimana fasilitasi kita tuh sampai ke yang kita fasilitasin. Dan indikatornya apa? Kepuasan dari anggota Dewan gitu. Oke, berarti perannya strategis ya Pak ya, masing-masing sebagian dan semoga bisa menjadi fasilitator dewan yang lebih baik lagi. Ya, gitu ya, Pak. amin. Ini kalau Mas Bijak gimana nih tanggapannya nih Pak? Nih kalau menurut saya nih Mbak Salsa ya, nih kalau tadi dengar harapannya Pak Nur tuh termotivasi gitu kita, makin semangat gitu kita, ya kan? Kita semakin semangat nih Pak gitu kan. Jadi kayak karena semangat itu jadi pengen mencapai itu secara bersama-sama nih sama Pak Nur gitu. Arahan dan bimbingannya Pak. Ya kita untuk mencapai itu harus harmonis. Jadi kita anggap Satwan itu ya keluarga besar. Kalau ada yang satu sakit, semua merasakan sakit. Oh, tapi iya. semua harus senang dan Betul, bahagia. betul. Karena untuk mencapai kebahagiaan itu ya harus ada kerjasama dulu, Iya. keharmonisan dulu kayak gitu. Oke, terakhir nih Pak. Kalau kata orang-orang nih ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Makin kenal makin sayang gitu kan Pak. Nah kira-kira kalau ada yang mau tanya gitu lebih jauh atau mau kenal lebih jauh tentang kerja-kerja bagian produk hukum dan persidangan itu seperti apa sih? Harus kemana nih Pak kita nih? Ya untuk yang pengen tahu nih ya silahkan aja datang langsung aja ke kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta atau dicek di informasi resmi kami di media sosial DPRD. Kami selalu terbuka untuk edukasi publik. Karena yang kita alami juga banyak sekali mahasiswa maupun siswa-siswa yang PKL itu kita selalu informasikan. Apa sih DPRD, apa sih tusinya, dan Setwan itu apa sih tusinya kayak gitu. Salah satunya channel YouTube ini ya Pak, Sekretariat DPRD ya. Oh Memberikan iya, informasi ini juga salah ya. satunya nih, salah satu alat edukasi. Edukasinya, benar-benar tools untuk mengenalkannya Iya, ya Pak. betul. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kepo atau pengen tahu lebih lanjut gitu ya, boleh banget nih dikepoin sosial medianya Sekretariat DPRD. Atau mau langsung follow Pak Nur sendiri gimana nih Pak? Di sosial media. Pak Salsa jangan nih Pak. jangan, Pak iya, jangan iya, gitu siap, kan. siap. Oh, Nih nggak boleh nanti ya? Bapak makin famous gitu. Karena jujur Pak di siapa sih Pak yang nggak kenal Bapak di Setwan gitu kan? Karena ya siapa yang nggak kenal Pak Nur gitu. Benar. Kan beliau ini tuh kan selalu semangat, senyum terus. Yang paling penting bersahaja. Ya bener gak Pak? Amin. Mantap, oke deh Pak Nur kalau gitu mungkin pertanyaannya udah cukup Pak untuk sesi kali ini. Oke. Saya sama Mas Bijak udah tahu banyak. Kalau Mas Bijak mungkin emang bagiannya ya Pak, tapi saya tentu tahu banyak dan mungkin teman-teman juga jadi informasi nih buat teman-teman dengan keramah tamahan Pak Nur dan apa sih yang dikerjain sebenarnya nama bagiannya Pak Nur ini. Terima kasih banyak Pak Nur atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga bisa berjalan dengan baik tugas-tugas yang diampu dan juga Amin. teman-teman lebih semangat lagi. Amin. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, gimana nih Mas Bijak? Lanjutnya apa nih? Oh ya udah. Oh jadi gini. Ini kan banyak yang nonton nih Mbak. Iya banyak nih sebenarnya. Pertama kita ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman yang nonton. Sama satu lagi jangan lupa Oke, gitu apa loh. tuh? Banyak juga yang nonton dari kanal YouTube kita juga. Oke, teman-teman yang ada di sana ya. Iya. Oke, dan mungkin itu teman-teman yang bisa kita berdua sampaikan bersama Pak Nur hari ini. Saya Salsa dan juga Mas Bijak pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih semuanya Pak Nur, Mas Bijak, dan teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.